Kali Bu Ina. 2 kali seminggu. Oh iya iya, Ya. sama dengan anak saya di sini. Oh gitu ya. Rollingnya banyak. Ya, Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menjelang 3 sore untuk menghemat waktu, sebelum kita mulai acara penjelasan tentang hasil tes psikologi kelas 1, kita akan mulai dengan doa. Saya minta bantuan Bu Rita untuk membuka acara sore hari ini. Silakan Bu Rita. Bapak Ibu dan para siswa-siswi sekalian kelas 10, juga kalau ada didampingi orang tua, mari kita membuka kegiatan sore hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Halo Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas anugerah yang boleh kami terima dari waktu ke waktu. Tuhan, kami bersyukur karena kami Kau kumpulkan pada sore hari ini untuk kami menerima informasi, menerima pencerahan tentang kepribadian kami, tentang talenta kami, tentang bakat kami, dan segala sesuatu yang menjadi anugerah-Mu untuk kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Kami ingin memperdalamnya, kami ingin lebih mengenal diri kami, agar kami tahu apa yang menjadi potensi bagi kami, sehingga kami dapat lebih mengembangkannya demi masa depan kami. Tuhan, kiranya pengayaan atau materi yang akan disampaikan Ibu Inalim dapat kami cerna, dapat kami hayati, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami di hari-hari ini dan di kemudian hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rita. Sebentar, mohon maaf. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Inalim, narasumber kita sore hari ini, yang akan memberikan informasi-informasi tentang apa yang ada pada diri Anda, kepribadiannya bagaimana, kemudian nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan dari Bu Inalim yang dapat membuka pikiran kita tentang masa depan kita nanti berdasarkan kalian dan sebagainya. Makanya anak-anak mumpung bertemu dengan Ibu Inalim, Bu Inalim itu sangat susah sekali, waktunya itu sulit sekali karena beliau itu begitu sibuknya. Tetapi demi sekolah kita, demi adik-adiknya kelas tercinta, beliau memberikan waktu hari ini kepada kita semua. Harapannya adik-adik kelas 10 ini mendapat gambaran, silakan bertanya, jangan malu bertanya karena ini juga nanti demi masa depan adik-adik kelas 10. Kapan lagi? Karena waktunya beliau ini sungguh-sungguh super sibuk sekali. Terima kasih pada Pak Patrick yang telah menjadi penghubung antara sekolah dengan Bu Inalim. Ya. Baik, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan rundown acara dulu. Jadi rundown acara kita pada sore hari ini adalah nanti dibuka oleh pengantar dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Pak Tri, kemudian sekitar 50 menit ke depan ada pembahasan tes oleh Bu Inalim, kemudian setengah jam kita akan bertanya jawab. Nah, nanti kalau adik-adik malu untuk resen, bertanya langsung boleh lewat chat. Ya. Untuk itu, kemudian langsung penutup. Ya. Baik, Pak Tri, tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada Pak Tri untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan dari sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bismo. Yang terhormat Ibu Inalim, juga yang menjadi penghubung
untuk kita semuanya, Pak Patrick, selamat sore. Dan untuk teman-teman BK juga terima kasih, selamat sore. Ya, hadir di sini untuk anak-anak kita tentunya. Dan satu hal yang pasti, ya Bu Ina telah ya meluangkan waktu seperti kata Pak Bismo dari penuh kesibukannya untuk mendampingi kita semua. Maka sekali lagi terima kasih Bu Inalin, juga terima kasih untuk teman-teman BK yang mendampingi anak-anak. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, tentunya ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk adik-adik semua, di mana sejak kelas 10 adik-adik sudah memiliki semacam gambaran yang semakin pasti. Nah, saya katakan semakin pasti karena mungkin di SMP itu juga sudah ada tes-tes jenis ini, tapi kan ya namanya nanti endingnya itu kan kita mau kemana itu kan di SMA, terutama kelas 3 nanti. Maka sangat bagus kalau di kelas 10 ini kita sudah tahu ya tentang bagaimana potensi diri kita yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Inalin. Dan memang ya kita setelah tahu kemudian tentunya kita akan semakin mendalami potensi kita ya setelah ini kelas 11, dan saatnya kelas 12 nanti tentunya kita akan memutuskan ya dari potensi yang ada itu saya mau kemana ya. Jadi kovadis gitu ya istilahnya, kita mau kemana. Dan semuanya itu ya kita harus menimbang-nimbang, berpikir-pikir ya, karena memang eksistensi kita itu kan ya dengan berpikir maka kita ada. Saya teringat oleh ini ya, René Descartes ya, dia mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada. Nah, tentunya anak-anak ya hidup itu penuh dengan berpikir ya. Belajar juga berpikir, menentukan kita mau kemana juga berpikir, nanti setelah menentukan kita bekerja juga berpikir. Nah, maka adalah kalian dengan selalu berpikir supaya kita semakin eksis. Dan ini salah satu cara yang digunakan oleh Ibu Inalin untuk mengajak kita berpikir tentang apa-apa yang sudah kita ketahui dari potensi yang kita miliki. Nah, tanpa berpanjang kata, anak-anak silakan nanti bertanya jawab. Saya lihat tadi 30 menit kurang lebihnya kan lumayan untuk bertanya pada Bu Ina tentang hal-hal yang penting, yang mendasar untuk masa depanmu. Tetap bersemangat untuk semuanya. Selamat mengikuti. Gitu Pak Bis. Terima kasih Pak Tri. Baik, langsung saja Bu Inalin, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas kesempatan yang sudah diberikan, dan yang paling utama justru saya pengen memberikan salut untuk anak-anak Waing ini ya, sore-sore masih mendengarkan lagi, masih cari ilmu lagi. Ini benar-benar moto tetap bersemangat nih ya. Tapi saya ngelihat kan banyak yang off cam nih, jadi sebetulnya mungkin hadir apa enggak kita juga nggak tahu ya. Jadi saya pengen tahu dulu nih. Saya mau kasih ini dulu ya, mau ajak kalian berandai-andai nih ya. Bayangkan kalian sudah lulus S1 nih, kemudian harus mencari pekerjaan. Nah, siapa bakal memilih tawaran pekerjaan yang pertama, siapa yang bakal milih yang kedua ya? Tawaran yang pertama kalian ditawarin jadi customer service atau admin lah ya posisinya, tapi gajinya lumayan, katakanlah 8 juta deh tiap bulan. Tawaran yang kedua kalian ditawarin posisi manajer atau koordinator, pokoknya punya bawahan lah ya, 3 atau 5 orang. Tapi gajinya biasa aja nih, UMR nih, kalau di Jakarta UMR sekitar 4 juta deh. Nah, tim saya Kak Patrick akan memberikan link di chat, silahkan kalian klik dan pilih siapa yang mendingan, gajinya lebih gede meskipun posisi admin, siapa yang milih gajinya lebih rendah tapi posisinya manajer. Anonymous ya, tapi kita kan selalu pengen kepo, pengen tahu orang lain ya, milih yang mana. Saya akan tampilkan hasilnya. Sekalian kita ngecek ya Bapak Ibu Guru, anak-anak ini hadir apa enggak sih sebetulnya, atau cuman absen ya. Wah, ternyata sudah ada puluhan yang hadir, luar biasa nih. Nggak malu-maluin saya jadi alumni Kosayu ya. Bukan cuman videonya, bukan cuman absen doang ternyata. Oke. Nah, ini menarik ya. Kalau saya tanya ke orang tuanya,
biasanya hasilnya terbalik tuh, yang pink biasanya lebih tinggi. Jadi ini kadang-kadang yang membuat berantem juga ya antara orang tua dan anak. Ini yang kita sebut values ya. Arti sukses bagi tiap orang belum tentu sama. Jadi kalau teman kita atau anak kita, orang tua kita membuat pilihan yang berbeda, jangan buru-buru di kata-katain ya, ih goblok banget sih, udah jelas-jelas ini duitnya gede, dia nyari gengsi, nyari posisi. Sebaliknya, ih goblok banget sih mau-maunya jadi kacung orang. Udah jelas-jelas ini jadi pimpinan, punya bawahan, mau-maunya jadi bawahan. Nah, jadi ini yang namanya values. Tidak ada benar dan salah. Jadi kita nggak bisa main ngejudge ya orang itu sukses apa enggak. Karena kepuasan yang didapat bagi tiap orang dalam hidup, dalam bekerja beda-beda. Yang ada salah itu kalau caranya ya. Cara mencapainya, pengen duit gede, pengen posisi tinggi dengan cara korupsi atau menjatuhkan orang lain. Nah, itu bisa salah ya. Tapi tujuannya bebas. Nah, tidak ada benar dan salah kalau kita bicara values. Masalahnya, tapi masih ada masalah nih ya. Ada values yang sudah tidak lagi relevan dengan zaman sekarang atau zaman ke depan. Yaitu bagi yang mencari pekerjaan aman. Jadi saya mau ke depan itu kerjaan itu aman. Syukur-syukur dapat pensiunan gitu ya. Masalahnya ini udah nggak relevan. Tapi di hasil psikotes kalian itu sudah ada, saya ajak kalian mulai berpikir apa sih yang dicari kalau kita bekerja. Arti suksesnya apa? Kita lihat satu angkatan ini dari kelas 10 cukup drastis ya, cukup ekstrim. Yang tertinggi malah mencari job security ya, hampir 40%. Nah, need for variety hanya 4,5%. Dengan kata lain, pekerjaan rutin pun tidak keberatan. Nah, ini PR ini untuk kita masih ada waktu ya, kalian masih kelas 10. Karena zaman sudah penuh disrupsi. Ya, kita udah tahu ya sebelum pandemi banyak pekerjaan tergantikan oleh komputerisasi atau robot. Kemudian tahun lalu jeder, kita kena pandemi, dampaknya lebih luas. Bagi yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, stres, depresi, udah ada yang bunuh diri. Di kompleks perumahan saya nih banyak pilot. Tadinya kapten itu gajinya di Indonesia 80 juta. Kemudian pandemi begini mereka hanya dapat 10%. Kalau udah ada cicilan rumah, cicilan mobil, anak 3, wah stres juga ya. Ada lagi yang tadinya kerja di Qatar gaji 200 juta, sekarang nol, dari 200 juta itu nol, nggak ada sama sekali. Nah, yang bisa beradaptasi, kan kerjaan jadi nggak aman ya, belajar lagi. Sekarang tetangga saya nanam hidroponik, ya belajar lagi, ilmu baru. Tapi saya udah ngobrol sama mantan CEO-nya AirAsia, sayangnya sudah ada pilot yang bunuh diri karena tidak bisa adapt. Ya, jadi itu tadi values, ini PR untuk angkatan kelas 10 nih, ternyata kok masih banyak yang mengutamakan atau mencari pekerjaan yang aman, and there's no such thing. Ya, jadi harusnya kalian harus terus bisa berinovasi atau menjadi manusia pembelajar ya. Itu salah satu tujuan pendidikan ya, untuk menyiapkan siswa untuk terus mau belajar, long life learner. Nah, belajar apa? Kita expertise apa yang harus kalian miliki nanti ke depan ini ya. Karena kita nggak bisa untuk terus berinovasi sesuatu. Karena sekarang eranya ekonomi berbasis inovasi. Innovate or die. Jadi kita terus harus berinovasi. Tapi kita nggak bisa berinovasi kalau tidak memiliki keahlian. Yang ada nih masa pandemi ini paling cuman sibuk jualan kalau nggak punya expertise ya. Lagi musim masker ya udah jualan masker. Lagi musim hand sanitizer, jualan hand sanitizer. Akhirnya perang harga bersaing. Profitnya makin lama makin kecil. Nah, mumpung kalian masih usia sekolah, ini mau kuliah nantinya, coba berusahalah memiliki keahlian dulu nih ya. Keahlian mana yang harus dimiliki sesuaikan dengan potensi masing-masing. Nah, ini yang akan kita cari tahu kan ya, potensinya kemana. Nah, profiling test. Ini ada terms and condition-nya dulu nih sebelum saya jelaskan artinya ya. Semua alat tes, cara kita memandang alat tesnya nih harus diubah dulu nih mindset-nya. Jangan menganggap alat tes ini adalah ramalan nasib atau ramalan takdir. Atau kayak nyari tukang guamnya nih ya, nyari untuk baca
palm reading gitu ya. Jadi nanti saya paling cocok itu jurusan apa? Ada lebih dari 1000 jurusan. Nggak mungkin yang cocok untuk kita itu hanya satu. Apalagi banyak anak atau orang tua suka nanya ke saya di ranking. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, harus ada urutannya. Tidak demikian ya. Jadi mindset kita memandang alat tes itu yang harus diubah. Kalau sudah cocok sama contohnya psikologi, harus baca sosiologi, antropologi, dan pendidikan. Karena mereka satu rumpun ilmu. Semua tentang manusia. Kalau udah tertarik satu, pasti tertarik yang lain. Cuman kadang kita belum tahu, tak kenal maka tak sayang. Jadi belum tentu nggak tertarik. Hanya karena nggak tahu. Ya. Nah, jadi semua alat tes sebetulnya terdiri dari 2 tahapan, yaitu mengerjakan soal, tapi harusnya ada verifikasi, dipastikan oleh konsultan atau psikolognya. Tapi karena kita tes massal di sekolah, ratusan siswa, kan mahal juga ya kalau setiap anak harus konsultasi 1,5 jam. Jadi tahapan ini dihilangkan. Nah, kalau semua alat tes itu bentuknya baru tes, belum ada konsultasinya, itu bentuknya baru hipotesa atau dugaan ya. Jadi belum pasti. Yang kedua, tergantung kondisi saat kalian mengerjakan tes. Bisa aja lagi bete ya nggak? Di rumah, lagi ribut nih papa mama berantem. Jadi udah nggak mikir. Ya bisa aja lagi diputus pacar. Bisa aja di WhatsApp grup sama temen lagi dicuekin. Ya, nah jadinya lagi nggak mikirin ke sana. Yang ketiga, ada tipe kepribadian yang memang aslinya disebut tipe idealis. Sehingga kalau dikasih psikotes, cenderung menjawab jawaban yang ideal. Orang itu idealnya organize, padahal aslinya enggak, menunda, bikin PR gitu ya. Nah, jadi ini hasilnya ini baru hipotesa ya, adik-adik, karena belum diverifikasi. Nah, tapi kalau kita bicara alat tes itu sendiri yang kalian kerjakan sudah divalidasi ya oleh Profesor Pio, Psikologi Industri dan Organisasi. Yang memang khusus untuk karir nih ya. Nah, kita akan membahas mengenai tipe kepribadian. Tipe kepribadian ini zona nyaman ya. Ibaratnya saya lebih nyaman nulis tangan kanan. Bisa nggak saya dilatih nulis tangan kiri? Ya, bisa ya, cuman kagok sayanya nggak nyaman dan hasil tulisannya mungkin tidak sebagus mereka yang aslinya kidal atau left-handed. Ya, jadi mindset tentang tipe kepribadian nih ya, bukan bisa nggak bisa, tapi saya lebih nyaman yang mana. Ya. Nah, jadi alangkah baiknya kita menerima dulu zona nyaman saya yang kemana. Baru nanti memang untuk sukses kita terus harus mengembangkan diri ya dalam hidup. Tapi tahapan pertama, kita accept dulu who we are. Pemberian Tuhan pada kita masing-masing, ibarat kita biji buah-buahan, kita ini buah apel, jeruk, atau mangga gitu dulu ya, supaya bisa dicarikan pupuk yang pas kan ya, nanti bisa berbuah lebih cepat. Nah, kalau bicara tipe kepribadian, ada 4 dikotomi ini. Sebetulnya di hasil tes itu kan sudah ada penjelasan saya ya, ada video atau audio, tapi kalau sudah dirangkum, masing-masing dikotomi belum saya jelaskan, jadi di 50 menit ke depan ini saya akan menjelaskan dikotominya. Ya. Introvert, extrovert yang pertama, ini sering disalahartikan. Kamu kok dibilang introvert sih, padahal kamu cerewet banget. Iya, dia cerewet sama best friend-nya ya. Jadi pengertian introvert, extrovert, bukan seberapa cerewet. Anak introvert juga bisa cerewet ya, sama teman-teman atau keluarga yang dia sudah akrab, sudah nyaman. Tapi sama orang baru, dia menarik diri dulu nih, mojok dulu dia. Nah, jadi itu pengertian yang salah. Anak introvert itu nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, nggak banget. Dua-duanya bisa jadi pembicara yang sangat efektif. Jadi extrovert, introvert itu lebih tentang dari mana kita menyerap energi. Waktu capek. Jadi kalau extrovert capek, ya langsung dia menyerap energinya dari luar. Nongkrong, gaul, kelayapan, beraktivitas. Kalau di kantor, sekantor diajak arisan, diajak ngobrol. Nah itu dia ngecas baterai tuh. Sementara kalau anak introvert capek, sebentar ya, aku butuh me time. Butuh di kamar dulu. Ya, jadi supaya energize terus di dunia kerja, anak ekstrovert memang lebih nyaman pekerjaan yang di frontliner, di garda depan. Misalnya kayak public relations, marketing, dia enjoy ketemu klien pagi, siang, sore. Bayangkan kalau anak ekstrovert pekerjaannya back office, misalnya programmer. Bukan dia nggak bisa, tapi baru sejam 2 jam
depan komputer capek kan ya, sekantor diajak arisan tadi ya. Lebih cepat anak introvert dalam menyelesaikan programnya. Kalau di dunia teknologi bukan nggak ada tempatnya, anak introvert ada tempatnya mungkin di bagian UX, user experience. Ya, jadi kerjanya banyak market research. Untuk memahami manusia menggunakan teknologi udah nyaman belum sih? Ya, jadi dengan memahami ini kita akan lebih mudah menentukan pilihan expertise ya. Sama-sama desain, tapi kalau anak yang introvert mungkin animasi enjoy, di cafe enjoy depan komputer dia. Sementara yang lebih extrovert mungkin lebih ke kayak arsitek, interior, ada kalanya ketemu klien ya. Mungkin kadang-kadang baru mikirin konsep gambar. Ya, cari yang tidak terlalu di back office kalau untuk anak extrovert. Kemudian yang berikutnya, ini yang saya taruh waktu lebih lama ya, karena ini lebih relevan untuk pendidikan yang kedua ini. Maksudnya dari mana kita menyerap informasi. Kak Patrick akan ngasih link ke Jamboard. Di situ kalian akan melihat lukisan. Nah, silakan ditulis. Begitu melihat lukisan tersebut, kata-kata yang muncul di kepala. Ini supaya lebih mudah ya saya menjelaskannya. Ya, di sini ada lukisan. Begitu melihat lukisan ini, kata-kata yang langsung muncul di kepala kita. Ini ada sticky note, semua udah pernah pakai Jamboard kan ya? Ada sticky note, tinggal diketik, klik save. Saya akan kasih contoh aja, begitu kalian tuliskan kata-katanya, bedanya apa. Dan ini bukan psikotes ya, psikotes yang sesungguhnya sudah kalian kerjakan. Tapi ini hanya untuk supaya paham. Jadi tadi psikotes bukan untuk ramalan, tapi yang paling penting kalian paham artinya masing-masing. Jadi nanti masih ada waktu untuk explore lagi. Jadi benar nggak sih saya tipe yang ini atau tipe yang ini? Sekali lagi ini bukan ramalan nasib. Ya, udah ada satu ya, ibu penjual kol. Nah, ini saya taruh di sebelah kiri ya, sampai kolnya aja juga dia lihat. Penjual, desa, oke. Kebersamaan, ini saya taruh di kanan. Kehidupan, kanan. Pasar, kiri. Pasar, kiri. Pasar, kiri lagi. Berjualan, kiri. Jualan, pasar. Wah, banyak orang kiri nih ya. Ini sesuai dengan tesnya ini. Karena dari hasil tesnya lebih banyak anak kiri. Zaman dulu, kehidupan masa tua. Oke, jualan, pasar, dua ibu. Berjualan dengan senyuman. Sederhana, itu yang kanan. Gosipin tetangga, menikmati pekerjaan, itu yang kanan. Kegiatan dagang, nenek-nenek, wah rame hebat. Nih salut nih sama anak-anak Kosayu nih, sore-sore masih semangat. Oke mantap, hasil tesnya berarti kayaknya sesuai nih. Karena dari datanya saya lihat memang lebih banyak anak kiri. Apa itu anak kiri? Coba saya tampilkan. Nah, anak kiri, ini yang kita sebut tipe sensing, dari kata senses. Kelima panca indera. Something you can see, you can touch, you can experience, or you can hear. Ya, mereka lebih melihat fakta atau datanya. Call, ibu-ibu, nenek-nenek, dua ibu. Ya, bahkan mungkin ada yang lihat becak misalnya. Ya, jualan, dagang, pasar. Tadi apa tuh di desa? Apa yang fakta yang dilihat oleh matanya ya? Nah, anak-anak sensing kalau belajar lebih efektif kalau pakai pengalaman. Sesuatu yang bisa mereka lihat. Learning by doing. Dengan melakukan, dengan memegang, dengan langsung mencium rasanya. Kalau dia nggak pernah melihat NaCl, nah itu abstrak tuh ya. Paling dihafalin doang, semester depan lupa. Atau bahkan seminggu setelah tes lupa. Kalau mau belajar karakter hewan, misalnya karakter gajah, mungkin yang tipe sensing lebih efektif diajak ke kebun binatang, langsung melihat gajahnya. Ini gajah akan ingat kita baik atau jahat sama dia. Seumur hidup dia nggak akan lupa. Nah itu kita jadi ingat. Sementara anak intuitif, dia kalau udah suka dinosaurus, dia hafal tipe-tipe dinosaurus dan karakternya. Padahal dinosaurus nggak bisa dilihat di kebun binatang. Nggak ada ya. Nah mereka lebih bicara makna, imajinasi. Ini kesederhanaan. Bahagia itu sederhana. Nah tadi memang lebih sedikit ya. Kedua anak ini sama-sama pinter loh ya, hanya pinternya berbeda nih. Kalau yang intuitif itu pinter mikir, disebut the thinker, the conceptor. Kalau yang tipe sensing, pinter kerja, disebut the doer.
Kalau masuk ke dunia musik misalnya, berbeda perannya. Kalau yang anak sensing, kurang lebih tipikalnya seperti ini. Ya, kalau kalian nonton videonya Felix Irwan, YouTube-nya ya, followernya, viewernya jutaan, jadi sukses juga ya, jadi dua-duanya bisa sukses ya. Tapi kalau kita lihat lagu-lagunya semua cover, mengcover lagu-lagu yang sudah ada, sudah terkenal, dinyanyikan mirip atau bahkan persis seperti aslinya. Anak-anak sensing, kalau masih belum yakin, ini justru masih waktunya explore ya. Sekali lagi bukan alat tes ini bukan sudah ramalan, tapi kalau kita paham, kita masih ada waktu explore lagi. Nanti coba masak. Kalau anak sensing, biasanya nggak ada resepnya, dia gampang. Dia butuh step by step instructions. Jadi masukkan apa dulu, bumbu ini dulu, baru dipanggang berapa menit, baru diapain. Nah, jadi kalau belajar musik, mereka juga ngikutin not baloknya. Makanya dinyanyikan mirip atau persis aslinya. Tapi anak intuitif typically seperti ini. Saya meminta teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia untuk mengirimkan kalimat di rumah aja menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan ini adalah hasil kompilasinya. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh apa tuh, oh apa tuh, oh apa tuh, di rumah saya, makan siap motor, tunggu pola batu, biar di rumah saya, di rumah juru, ini mau panua, mulai ketungkar, riba dua, mundur bangun ini lahir, jiwa bola, riba lah mengkono, di satu kali. Ya, kalau anak intuitif misalnya masak, udah dikasih resep rawon, mungkin jadinya nggak kayak rawon. Jadi menu baru ya, dia tetap nggak ngikutin step by step instructions-nya. Nah, makanya kalau di dunia musik, mereka masuk ke composing. Lebih tepat, karena potensi terbaiknya bisa digali tuh ya, bukan cuman sekedar perform, ngikutin not balok, tapi orang intuitif, dia malah yang bikin. Kalau nari dia ini koreografernya gitu, konseptornya. Si sensing dia yang melaksanakannya. Kalau di dunia properti, kalau kalian punya minat ke dunia properti, jangan langsung buru-buru berpikir berarti aku arsitek. Dunia properti itu peran karirnya banyak, ada yang jualan propertinya. Ya, di luar negeri itu memang lebih lengkap sih jurusannya, di Indonesia agak terbatas. Jadi di luar negeri ada jurusan properti, ada jurusan real estate. Jadi untuk menguasai berbisnis di dunia properti, tidak harus arsiteknya, tidak harus teknik sipilnya. Di Indonesia kayaknya cuma dua ya, bagian ngitung atau bagian gambar. Nah, padahal untuk arsitek itu abstrak, tanah masih kosong. Harus bisa ngebayangin ya konsep ruangan di udara. Kalau sudah ada gambar, ada ukuran, orang sensing sebetulnya lebih nyaman, dia tinggal bangun. Jadi dia kontraktornya. Modifikasi setelah itu bisa, tapi dia perlu ada konsep dasarnya dulu, perlu ada resepnya dulu ya. Kalau di Indonesia sudah ada sih jurusan Construction Engineering Management, jadi dia untuk jadi kontraktornya. Nah, kalau di luar negeri ada lagi jurusan Architecture Engineering. Ya, jadi banyak ya perannya. Nah, ini yang sering salah persepsi. Saya suka gambar, tapi kalau gambar itu mencontoh. Dulu waktu di Waing tuh saya juara gambar sekabupaten Malang. Wah, kesannya keren banget deh. Jadi langsung kepikirnya arsitek. Zaman saya dulu desain itu juga belum populer. Nah, padahal sebetulnya saya tipe sensing. Gambar itu saya pinter kalau ada contohnya. Jadi harusnya saya tuh yang bikin tuh ya, bikin furniture-nya misalnya. Saya yang bikin workshop-nya, saya yang supplier bahan bangunannya misalnya. Nah, kalau di ITB contohnya, itu ada jurusan kria. Krianya ada keramik, jadi mungkin saya yang bikin keramiknya untuk bermotif batik misalnya, kan bisa ekspor, bisa gede juga.
Nah, kemudian di Kria ITB itu juga ada tekstil. Jadi dia yang bikin serat kain itu ada apa aja, dia yang bikin kainnya, proses pewarnaannya seperti apa. Dia bisa jadi suppliernya, fashion designer atau interior designer. Ya. Nah, kalau anak-anak IPS, kalau yang sensing itu lebih akuntannya, karena dia kan lebih detail oriented, lebih fakta, kenyataan saat ini, pengeluaran pemasukan sudah terjadi. Sementara misalnya rugi nih, faktanya Pak kita rugi 20% tahun ini. Wah tahun depan saya mau untung 30%. Tahun depan tidak ada yang pasti. Kita nggak butuh anak yang detail oriented, tapi kita butuh anak yang jago nganalisa. Anak intuitif, nganalisa itu dari berbagai aspek. Anak intuitif biasanya minatnya luas, dia juga ngikutin berita, politik pun harusnya diikutin. Sekarang hubungan Cina sama Australia itu jelek. Kalau hubungan mereka jadi bagus, saham perusahaan batu bara ini akan bergerak. Harga batu bara di Indonesia itu akan terpengaruh. Bagi anak sensing mungkin lebih sulit memahaminya. Tahu-tahu saham anjlok aja gitu, nggak ngerti kenapa ini. Oh, padahal hubungan China dengan Australia. Ya, jadi anak intuitif kalau dia ngikutin berita-berita yang bervariasi, itu memang untuk menganalisa dari berbagai aspek. Sehingga dia bisa memprediksi yang akan terjadi. Masa depan nggak ada yang pasti. Kita nggak butuh anak yang teliti. Ya, tapi bisa memprediksi, menganalisa dari berbagai sudut pandang. Kalau untuk anak-anak IPA yang tertarik makanan, anak intuitif, food science lebih happy, lebih nyaman. Bikin mie instan dari kulit semangka, lebih sehat kali ya. Anaknya iseng, nggak ngikutin resep, nggak ada resepnya. Nah dia yang punya ide baru, dia yang iseng. Ya itu ada salah satu murid saya yang memang dia meneliti bikin mie instan dari kulit semangka. Kemudian kalau anak sensing di food technology dia lebih nyaman. Proses pengawetan makanan di pabrik sudah terbukti jalan pakai ini. Ikutin aja resepnya dalam tanda kutip. Ya, jadi dengan memahami satu dikotomi ini aja memilah-milih ekspertis lebih mudah. Dalam memilih universitas nanti juga lebih gampang kalau mau yang ke luar negeri ya. Di luar negeri itu ada 2 tipe universitas, yaitu Research Based University dan University of Applied Sciences. Nah, di Indonesia sayangnya baru ada 1, tapi ini Mas Menteri kita, Menteri Nadiem Makarim justru mau mengubah di sini ya. Di Indonesia baru ada Research Based University, jadi lebih menguntungkan untuk anak-anak intuitif. Untuk anak sensing, ya paling dapat ijazah sih, tapi dibilang menyerap banget ilmunya mungkin enggak. Ya dulu nggak ngerti, sekarang lupa, itu paling. Itu untuk anak sensing, karena dia nggak ngelihat, dia cuman baca teorinya doang. Ya, nah tapi di Indonesia Mas Nadiem sudah memberikan target sebelum akhir tahun ini, banyak politeknik sudah harus menjadi sarjana terapan. Nah, karena selama ini kita menganggap rendah politeknik ya. Kan cuma diploma 3, aku kan lulusan Waing, susah-susah di Waing masa ngambil politeknik. Nah itu mindset. Padahal anak Waing juga banyak yang ke ATMI Solo ya, setahu saya ya. Dan ATMI itu Akademi Teknik Mesin Indonesia, itu wah belum lulus juga banyak diantri oleh perusahaan-perusahaan. Mereka pintar kerja kan. Nah ini yang mindset ini yang akan diubah menjadi sarjana terapan. Jadi tetap sarjana. Sama dengan kalau di Jerman. Di Jerman itu ada Fachschule, nah itu yang terapan. Untuk mengajar di universitas terapan, dosen-dosennya harus sudah pernah bekerja atau masih bekerja, praktisi. Nggak boleh hanya peneliti doang, ngomongin teori doang, tapi kenyataan di lapangan dia nggak tahu, nggak bisa. Terus di Fachschule atau University of Applied Sciences, itu banyak praktek. Selalu ciri-cirinya ada internship, ada workshop, kaya di situnya. Terus mungkin penilainya project. Sementara kalau di Technisch University itu research base, biasanya kan lebih ke essay, skripsi, kemudian 2 tahun pertama ya syarat teori lah, kalaupun ada masuk lab mungkin maksimal 30%. Sementara kalau di Fachschule terbalik, 70% praktek, 30% teori. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah dengan mengenal dikotomi kita jadi lebih gampang ya milihnya ya. Nah kemudian yang dikotomi yang berikutnya. Coba kalian bayangkan, Kak Patrick akan memberikan link lagi ya, silakan dipilih.
seandainya kalian dihadapkan pada dua pilihan, to be right or to be kind, siapa yang lebih memilih menjadi orang benar, siapa yang lebih memilih menjadi orang baik? To be right or to be kind. Saya tampilkan ya. Oke. Nah, ini menarik. Saya pernah nonton film Hollywood. Ada guru SD itu lagi ngajar, kemudian ngasih pilihan ini ke siswa-siswi SD-nya. Kalau kalian dihadapkan pada dua pilihan, to be right or to be kind. Terus murid-muridnya udah diajarin menjawab. Semua menjawab yang sama, to be kind gitu. Karena guru itu biasanya tipe yang pink. Kebanyakan profil guru itu tipe yang pink. Sehingga karena gurunya yang pink, kadang-kadang itu menjawab yang benar itu adalah yang pink. Nah, padahal to be kind tapi koruptor. Nggak benar juga ya, nggak bisa juga ya. Jadi harusnya kita menjadi orang benar dengan cara yang kind. Jadi masing-masing dari kita itu punya bawaan, zona nyamannya masing-masing. Tapi dalam hidup, masing-masing dari kita punya tantangan untuk mengembangkan dirinya. Jadi kita nggak bisa juga merasa kita paling benar ya. Jadi kita ada kecenderungan memang. Jadi kita menganggap apa yang benar, apa yang baik itu yang sesuai dengan diri kita. Ya bukan hanya guru ya. Kalau kita ngasih nasihat ke teman, berargumentasi dengan teman, dua ini yang paling sering bikin berantem. Karena yang tipe biru itu dia lebih gemes dengan benar dan salah. Yang tipe pink itu lebih melihat good or bad. Jadi kalau yang tipe biru berargumentasi, dengerin argumen orang, dia fokus pada benar atau salah, logikanya masuk akal apa enggak. Kalau enggak masuk akal, dia pengen membenarkan argumennya. Sementara bagi orang pink, dia melihat how you say it, bagaimana kamu mengucapkannya. Kalau kamu mengucapkannya tidak dengan cara yang ramah, dia udah enggak dengerin omongan kamu. Jadi dia jadinya, kamu tuh orangnya nyebelin ya, kamu tuh orangnya galak ya, kamu tuh orangnya kok ngototan banget sih, ngapain sih. Jadi kamunya. Nah ini yang sering bikin berantem. Yang biru berantem lagi. Jangan ngelihat akunya, kenapa akunya yang disalahin. Omonganku dong, bener apa enggak gitu. Enggak ada habisnya jadinya ya. Jadi harusnya memang kita punya kecenderungan, tapi ya let's be right in a kind way. Untuk anak yang biru harus belajar lebih ramah dalam menyampaikan. Ya, menyampaikan argumennya. Sementara yang pink juga berusaha untuk tidak don't judge a book by its cover. Ya, masing-masing punya challenge dalam hidup untuk bisa kalau bisa seimbang gitu, wah keren banget. Nah, itu yang namanya orang sukses ya, tapi kita punya bawaan. Nah, kalau dalam dikotomi itu kita sebut tipe thinking atau tipe feeling. Nah, di sini yang agak sulit khususnya bagi tipe feeling, karena kalau dites banyak tipe feeling itu merasa thinking. Jadi ini yang susah. Tipe feeling cenderung lebih idealis, sehingga dia kadang mencari jawaban yang ideal. Ya, jadi ini yang agak-agak sulit terdeteksi. Kalau tipe thinking orangnya lebih saklek gitu loh ya. Dia kan hitam putih benar salah. Sementara orang feeling itu hidup jangan hitam putih ya. Nah, jadi dalam membuat keputusan, this is how we make decisions. Ada bawaan. Kalau untuk dunia karir, agak berbeda. Dua-duanya sama-sama bisa sukses ya. Tapi industrinya beda nih. Misalnya industri kesehatan, itu banyak tipe feeling yang lebih disukai. Ya, kemudian dunia pendidikan, makanya tadi saya bilang banyak guru, itu tipe yang pink, yang tipe feeling. Kemudian seni, itu rasa. Tidak ada logika benar salah di dunia seni. Ya, kemudian service bidang jasa. Singapore Airlines sudah diprofil karyawannya. Yang sukses banyak yang tipe feeling. It's about relationship. Ya, kalau yang tipe thinking, karena orangnya lebih yang benar salah, cenderung lebih saklek. Misalnya finance itu tipe thinking nyaman banget. Ini kerjaan satu orang bisa, buat apa bertiga, pemborosan, pecat yang dua, simple, profit langsung naik sekian puluh %. Bagi orang feeling lebih bingung. Jangan cuma lihat profit enggaknya ya. Ini teman baik aku, dia orangnya jujur, orangnya baik. Kita harus pertimbangan juga. Ya, nah, jadi lebih suka galau. Ya.
Kemudian yang terakhir, this is how we choose to live our life. Pengen lebih terencana teratur itu yang judging. Atau pengen lebih spontan dan nyantai. Ya, ini yang P ya, perceiving. Hidup nggak usah lebay, serius amat sih. Nyantai dikit kenapa? Nah, ini kalau di rumah orang tua dan anak berbeda, ini yang suka bikin berantem juga ya. Bagi orang judging, ngatain orang perceiving, males. Bagi orang perceiving, ngatain orang judging, lebay. Gitu aja serius amat, ke bandara harus 3 jam sebelumnya. Nyantai dikit, kenapa masih banyak waktu? Ya. Nah, untuk PR kan masih dikumpulin hari Jumat, ini kan masih hari Senin. Ntar aja, nah itu anak-anak perceiving. Dua-duanya bisa sukses ya, tapi industrinya beda. Anak judging, karena dia memang efisien, kalau dikasih PR Senin, bawaannya Senin mau langsung diselesaikan. Jadi dia menciptakan efisiensi kerja bagus. Misalnya bagian produksi. Ya, kasih bagi ke judging. Pasti selesai sesuai jadwal atau bahkan early. Logistik, kasih ke anak judging. Pengiriman barang efisien sekali. Bisa nyampe, mungkin bahkan sebelum waktunya. Tapi anak perceiving itu lebih fleksibel. Anak judging lebih suka ikut plan, follow plan or schedule. Sesuatu berjalan di luar rencana kurang nyaman. Kalau anak perceiving fleksibel, sesuatu berjalan di luar rencana, ayo aja dia. Asik-asik aja. Ntar malam yuk kita berangkat ke Bali ya, ayo. Ya. Nah, dia dibutuhkan di industri yang butuh fleksibilitas. Industri media banyak anak-anak perceiving. Jakarta banjir nih, hujan nih sekarang. Sekarang lagi hujan, banjir kan tidak direncanakan sebelumnya. Berangkat sekarang diliput ya. Sebagai jurnalis, berangkat, ayo diliput. Kalau IO yang perceiving tuh IO hari H, yang judging yang plan sebelumnya. Di hari H selalu ada yang berjalan di luar rencana meskipun sudah diplan oleh orang judging. Bandnya telat, belum datang, kejebak macet. Nah lo, yang judging lebih panik, yang perceiving, oke, lu isi dulu deh, kamu masuk dulu ya, kamu ini dulu, dia cepat. Ya, jadi dibutuhkan di dunia kerja, tinggal bidangnya yang berbeda ya. Nah, kalau digabung, ada 4 temperamen dan di situ sudah saya jelaskan ya, ada videonya, ada audionya, silahkan nanti didengarkan. Yang pertama tipe SJ, do whatever's right. Ini bagus menciptakan efisiensi kerja. Jadi kalau untuk anak IPS, akuntan, untuk anak IPA, engineer, logistics kalau di Indonesia masuk teknik industri, kalau di luar negeri masuk fakultas bisnis. Agak beda. Kemudian kalau untuk anak SP, do whatever works. Tidak harus benar, yang penting it works, yang penting praktis maunya ya. Ini dibutuhkan sebetulnya di bidang-bidang yang butuh keputusan cepat. Jadi ibarat pemadam kebakaran gitu ya. Ada lonceng tiba-tiba orang SP akan lompat, lari, padamkan, mereka jadi hero. Tapi kalau nggak ada kebakaran, mereka tidur, nyantai. Jadi kalau selama ini anak SP nyantai, berarti selama hidupnya belum ada lonceng kebakaran. Jadi ini tipe yang dikasih the power of kepepet, baru, talentanya keluar semua. Ternyata aku bisa ini, aku bisa itu. Kalau enggak, dia masih adem ayem, kayaknya nggak punya minat. Dari 4 temperamen yang SP ini biasanya paling nggak suka sekolah ya, kalau mau jujur. Nah, kalau nilai akademisnya bagus, biasanya ya, di baliknya ini ada tiger mom ini, yang bikin dia kepepet ya. Kemudian yang ketiga tipe NF, what the world should be. Dunia tuh harusnya begini loh ya, harusnya begitu. Ini sih pembuat film, penulis novel, motivator, psikolog, itu banyak, dosen, banyak. Nah, ini mereka yang biasanya kurang nyaman di korporasi. Mereka lebih nyaman memang ke dunia seni, pendidikan, kesehatan, itu banyak. Dan yang terakhir tipe NT, what the world could be. Jumlah penduduk paling dikit, dan ini sejalan juga di profil angkatan ini juga sama. Di tiap sekolah sama, biasanya NT ini paling dikit. Tapi kalau di corporate memang mereka banyak di pucuk-pucuk pimpinan. Mereka ini konseptor. Ya, mereka ini consultant. Banyak di karantina untuk Olimpiade Science juga nih orang-orang NT. Nah, tidak harus di IPA ya. NT juga ada di IPS ya. Ilmu politik, political science, science juga ya. Jadi orang NT ini biasanya, apalagi kalau introvert, waktu kecil suka baca biasanya ya. Bacanya yang ilmu pengetahuan, wawasan.
Yang tipe intuitif mungkin kalau nonton YouTube juga lebih dalam lah ya, dokumenter. Ya, kalau yang sensing mungkin yang entertainment doang ya. Nah, sekarang setelah dikombinasikan lagi 4 dikotomi tadi, ada 16 tipe kepribadian. Dan masing-masing sudah ada penjelasannya ya. Meskipun kalian ini jumlahnya ratusan, terbagi dalam 16 tipe. Meskipun sama-sama tipe I, S, T, J, tetap aja unik, tiap orang tetap aja beda-beda ya. Jadi ibaratnya sama-sama apel, apel itu kan banyak tipenya. Karena tergantung di mana tanah tempat tumbuhnya, pupuknya beda-beda. Kalian lahir di keluarga mana, budaya seperti apa, ini yang membuat apelnya tetap lain-lain ya, tetap unik. Mataharinya juga beda-beda ya. Nah, jadi nggak persis sama. Terus di hasil tes itu kalian mendapatkan saran. Saran kalau tipe kepribadian ini, bidang-bidang yang bisa dieksplor. Ini bukan yang harus wajib diambil dan tidak di ranking. Sekali lagi mindset kita, jangan ngelihat ranking. Berarti yang paling cocok itu international law. Jadi psikologi itu yang nomor keberapa gitu. Bukan. Jadi kalau sudah cocok sama ini, biasanya cocok juga dengan yang ini. Keputusan tetap kita harus membuat keputusan. Decision making itu sebuah skill di dunia karir dibutuhkan untuk kalian membuat keputusan dan bertanggung jawab dengan keputusannya sendiri. Ya, kalau kalian melihat sosiologi, aku nggak tertarik tak kenal maka tak sayang ya, belum tahu apa itu, jangan buru-buru jump to conclusions too quickly. Baca dulu, explore dulu. Kalau sudah tahu baru boleh bilang, aku udah baca semua mata kuliahnya, aku udah baca prospek kerjanya bisa ini, dan aku nggak tertarik, boleh coret. Tapi kalau belum tahu, cuman lihat judul, jangan buru-buru. Ya, kadang-kadang keterbatasan wawasan kita membuat kita jadi langsung ngejudge. Nah, ini untuk dieksplor. Nah, berikutnya di hasil tes kalian juga ada problem solving skills ya. Ini untuk generasi angkatan ini. Saya bagi 3, yang critical thinkers itu ada 74%, yang logical 22%, computational 4%. Sebetulnya ini yang saya kasih itu adalah 20 pertanyaan matematika SD. 20 pertanyaan matematika SD. Nah, kalau yang menjawabnya masih computational dan logical, jangan buru-buru, mungkin kondisi waktu ngerjain ya. Kebiasaan kalau ujian dikasih nilai. Kalau ini nggak dikasih nilai, untuk apa sih dikerjain? Jadi nggak usah deh. Jadi asal dan ngawur aja. Bisa ya. Tapi kalau memang sudah berjuang dan masih, kalau rumusnya lupa, dimasukkan dalam soal cerita bingung. Nah, itu mungkin termasuk dalam computational dan logical. Untuk ini yang PR-nya harus, untuk bisa survive di era ke depan, kita harus memiliki high order thinking. Kita nggak bisa hanya, kalau di pendidikan itu ada 6 tingkat berpikir ya. Kalau yang level 1 itu remembering, hafalan. Jadi rumus matematika, hafalin. Ngerti apa enggak? Nah, belum tentu ya. Makanya ditaruh di soal cerita, terapannya udah bingung. Karena kita cuman ngafalin rumusnya sebetulnya nggak paham. Jadi level berpikirnya masih level 1. Nah, ini yang harus lebih was-was nih untuk masa depan. Ya, ini baru low order 1-3. Analisa itu level 4, evaluasi lagi, baru create. Kalau level mikir kita sudah bisa sampai level 6, baru kita bisa berinovasi. Sedangkan era ke depan, innovate or die. Ya, sedangkan yang bawah mudah tergantikan oleh robot tadi. Jadi PR-nya lebih besar lagi ya, untuk yang tadi levelnya masih computational dan logical untuk bisa survive. Kalau enggak, ya KW, kita ambil, kita tiru, modifikasi gitu doang. Ya, jadinya price war nanti ya, perang harga. Nah, selain dari problem solving, kalian juga mendapatkan leadership profile. Jadi di situ ada 20 variabel yang kalian dapatkan. Saya juga sudah ada jelaskan, kalau yang merah itu adalah hasil kalian, kalau yang abu-abu adalah rata-rata teman-teman kalian. Kalau IPA sendiri ya, IPS sendiri. Kemudian yang hitam itu adalah benchmark di industri.
Jadi saya tabrakkan dengan data orang-orang yang sukses di perusahaan-perusahaan besar di 7 negara. Nah, dari sisi komunikasinya nanti masih bisa di breakdown lagi, kalian bisa klik. Saya komunikasinya bagus. Komunikasi yang mana? Ada yang is in public, tampil depan publik dia nyaman-nyaman aja. Untuk nge-MC dia happy-happy aja. Tapi persuasinya mungkin 0. Jadi untuk sales mungkin kurang bagus ya. Kemudian memanage their adapt Excel masing-masing ada penjelasannya. Tapi ingat, saya udah katakan juga di video itu, lebih rendah dari benchmark bukan berarti jelek, lebih tinggi dari benchmark bukan berarti pasti bagus. Contoh, kalau ada yang independent mind-nya tinggi banget, mentok 100, biasanya malah kurang disukai perusahaan besar. Tapi bukan berarti dia nggak bakat sukses. Mungkin dia bakat jadi pengusaha, mungkin dia seniman banget. Dia punya pemikiran sendiri, you suka, you beli, you nggak suka, nggak usah lihat. Semua laki-laki rambut pendek, aku gondrong, emangnya kenapa? Nah, dia lebih cocok kerjaan-kerjaan yang independen. Dia nggak cocok kerja di perusahaan besar. Sedangkan benchmark saya ini baru perusahaan besar. Itu artinya kalian mungkin tidak terlalu cocok kerja di perusahaan besar. Jadi bukan bagus atau jelek ya. Jadi jangan buru-buru. Tapi mana yang kita masih bisa kembangkan ya kita kembangkan. Nah, hard skills is one thing, tapi soft skills itu juga penting ya. Salah satunya communication skills. Tadi saya ada catat beberapa, begitu kita masuk tadi, ada beberapa anak itu yang sangat engage ya. Udah on cam, sudah sangat mendengarkan, tidak cuma jidatnya doang yang kelihatan. Ini membuat di dunia karir itu, first impression itu penting banget. Dan ke depan, mungkin wawancara kerja pun lewat Zoom, ini akan terus berjalan. Di zaman saya, kalau HRD mau merekrut, wah ini orang mana? Orang Banjarmasin, sedangkan kantornya di Jakarta. Nanti kalau saya panggil wawancara, dia udah terbang, ternyata saya nggak jadi rekrut. Nggak enak nanti dia keluarin duit mahal. Kalau di zaman kalian, dimanapun kalian berada, bisa aja. Diwawancara nggak apa-apa, kita lewat Zoom. Tapi karena kita terbiasa cuman kelihatan jidat. Kadang-kadang nggak bisa otomatis langsung engage banget gitu loh. Nah itu gunanya sekolah ya, kan dibiasakan engagement. Jadi saya mau apresiasi banget, ini masih kelas 10 tapi sudah punya effective communication skills yang bagus, meskipun diam, tapi efektif. Ya, tadi ada Nicholas, Stephen Jonathan, ada Aditya, ada Alex, ada Nicholas, ada Adriel, ada Valerie. Terus berikutnya ada yang menyusul, tapi di awal-awal itu yang sempat saya catat. Well done. Biasanya kalau terbiasa seperti itu, orang-orang termasuk di sekolah ya, guru-guru kalau dimintain surat rekomendasi dengan senang hati karena langsung kenal. Kalau di akhir kelas 12, kalian nggak pernah nongol, nggak pernah on cam, gurunya nggak pernah lihat wajahnya, terus apalagi lihat jidatnya doang misalnya juga. Terus tahu-tahu kelas 12, Pak saya mau mendaftar beasiswa ke Taiwan, ke Singapura, minta surat rekomendasi dong. Iya, kamu siapa? Saya nggak pernah lihat. Ya, jadi jangan pilih-pilih. Siapapun yang kita ajak ngobrol, kita datang kemana, komunikasi itu yang engage, karena orang itu bisa jadi jembatan bagi kalian, memberikan rekomendasi, memberikan, saya kebetulan kenal sama si ini, butuh ini, kamu mau nggak? Nah, jadi itu yang harus dilatih selama sekolah ya, meskipun secara online. Kalau kalian on cam, it's not about you. It's about you appreciating other people yang hadir, yang ngomong. Ya, sekali lagi, kalau malu dengan wajahnya, it's not about you. Ya, it's about orang yang mengundang misalnya ya. It's about other people. Itu show bahwa kalian appreciate other people. Jadi yang tadi beberapa anak well done. Kalian di dunia karir itu kita sebut HIPO, high potential. Ya, punya potensi tinggi. Yang lain masih usia sekolah, jadi masih ada waktu ya. Nah, di akhir tes ini target saya, jadi mohon maaf tadi Pak Tri ya, target saya bukan semakin pasti nih Pak. Target saya anak-anak tuh semakin bingung. Ya. Karena bingung adalah tanda anak yang mau belajar. Kalau anak sudah bilang aku pasti 100%, 1000% yakin aku mau ke jurusan ini. Saya agak ngeri karena nanti bingungnya pasti nanti waktu udah kuliah atau udah kerja. Dan itu tandanya udah ngeblok. Dikasih tahu, kenapa kamu nggak baca lagi nih ya sosiologi atau antropologi atau ilmu politik? Enggak. Aku udah pasti kok yang ini.
Nah, berarti kan dia nggak mau belajar, dia nggak mau tahu. Apa sih itu antropologi? Aku juga nggak pernah denger sih. Berarti kan dia mau learn, dia mau cari tahu. Padahal tadi kunci ke depan itu jadi pembelajar sepanjang masa, harus terus mau belajar. Nah, ini yang harus was-was ya. Jadi target saya setelah tes ini kalian makin bingung. Tapi bingung itu ada dua macam. Yang pertama hopelessly confused. Udahlah terserah mama deh karena aku udah bingung. Nah, itu hopeless, jangan. Tapi bingung yang saya harapkan productively confused. Setelah bingung berarti ini waktunya explore. Ya, you have to be careful what you think you know. Jangan terlalu yakin dulu. Karena sekarang masih SMA, waktunya bingung. Kalau enggak, bingungnya nanti waktu kuliah atau udah kerja. Sekarang waktunya bingung. Nah, jadi sekarang waktunya explore. Alat tes ini bukan sudah pakem gitu ya. Aku udah pasti tipe ENFP. Belum tentu kan? Belum diverifikasi ya. Belum sempat ngobrol, konsultasi dengan sang konsultan atau psikolognya. Tapi sekarang waktunya explore karena udah paham masing-masing artinya apa. Yuk kita coba tadi. Yuk kita nyoba masak. Yuk kita coba menggambar. Nyaman nggak kalau nggak dikasih topik? Ya, jadi untuk lebih kenal. Saya tipe yang ini atau ini. Kemudian research, dan research. Ya, saya Inalim dari jurusanku.com. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Bismo dan Pak Tri untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Ina. Baik anak-anak, silahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan lesen, boleh lewat chatting juga boleh. Masih ada waktu 30 menit ke depan. Mumpung bertemu. Kadang-kadang tuh ya Bu ya, kalau kita sudah tidak bertemu dengan orang yang sebenarnya penting, itu nanti menyesal dia. Tapi kalau sudah bertemu tuh, ngapain bertemu? Kan bisa nah itu biasanya kan begitu. Silakan anak-anak bertanya tentang kepribadiannya, apakah kepribadian itu bisa berubah, apakah karakter itu bisa berubah, hubungannya dengan karir apa. Oh ada Bu dari Adriel Bu, 10A4 nomor 1. Silakan Adriel langsung membuka mic-nya. Permisi Bu Ina, saya mau bertanya. Saya kan sudah membuka hasil INA datanya, tapi kenapa prediksinya kok saya merasa 180 derajat dengan yang saya perkirakan begitu ya? Misalnya kayak pekerjaan yang akan diprediksi gitu, nah itu saya sebenarnya nggak ada yang minat sama yang di-listkan di situ semua. Itu kenapa bisa begitu ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, Ya. terima kasih Adriel. Terima Silakan. kasih Adriel. Nah, tadi ya sebetulnya alat tes ini yang ngisi kan kalian sendiri. Waktu mengisi bukan saya dan saya belum memverifikasi. Jadi memang tergantung waktu kalian ngisi itu. Jawabannya waktu itu spontan apa enggak. Itu satu hal, belum dipastikan. Yang kedua, tadi ada menyebut itu saya semua enggak minat. Jangan buru-buru. Kalau saya memilih jurusan tidak dari minat. Saya nggak percaya sama minat anak Indonesia. Ya, karena minat itu tergantung exposure. Nggak mungkin kita bilang, I love diving. Pernah diving nggak? Nggak. Ya, jadi disuruh baca juga orang Indonesia kadang paling males tuh ya. Jadi nyoba nggak pernah, baca enggak. Bisa aja minatnya itu nanti suatu hari. Kalau dari pengalaman saya. Kalau dari angkatan saya dulu di Waing, atau di setiap angkatan SMA yang saya tahu, jarang tuh ya orang anak SMA yang sudah bilang aku nanti mau ngambil ke bidang kerjanya di bidang pendidikan. Ya nggak? Tapi di angkatan saya ada yang menjadi kepala sekolah sekarang dan sukses banget, bagus banget dan jadi passionate about it. Sekarang menjadi salah satu kepala sekolah penggerak dari kementerian. Ya. Jadi waktu SMA dulu pasti semua mengatakan, aku nggak minat pekerjaannya di situ. Nah, buru-buru. Ya, jadi sekali lagi itu untuk dieksplor. Tapi yang pertama kepribadiannya pun belum dipastikan. Karena waktu ngisi tadi ya yang di awal. Bisa jadi aslinya tipe idealis sehingga mungkin jawabannya bukan yang aslinya tapi yang idealnya. Yang kedua kondisinya waktu mengerjakan. Ya, yang ketiga belum ketemu dengan konsultan.
belum dipastiin. Ya. Jadi itu alasannya kenapa. Tapi sekarang intinya tadi jangan gunakan itu sebagai ramalan. Tapi penjelasan saya tadi itu dipakai untuk mengeksplor lagi. Berarti saya benar nggak sih saya tipe sensing atau tipe intuitif? Saya benar nggak sih tipe yang thinking atau feeling? Saya benar nggak sih tipe judging atau perceiving? Ini yang harus dikerjakan mulai dari sekarang ya. Begitu ya Adriel ya. Terima kasih Bu Ina. Baik, terjawab ya Adriel ya. Oke. Yang lain, saya juga dulu nggak kepikiran jadi guru waktu. Tapi ketika saya terjun ternyata enak ya jadi guru ya. Liburnya paling panjang daripada pekerjaan yang lainnya. Iya Gitu. benar. Betul, paling enak jadi guru ya. Walaupun gajinya sedikit tapi bisa menikmati hidup liburnya paling panjang. Nah, values-nya beda ya Pak ya. Ya. Values tiap orang beda-beda. Ya, ada salah satu murid saya juga dari Surabaya. Waktu itu saya sarankan ngambil PAUD, Early Childhood Education. Kalau orang tuanya dan anaknya juga tidak terbuka, banyak yang memang langsung nggak open minded, banyak langsung jadi guru TK gitu kan akhirnya. Udah mindsetnya kayak jelek aja. Terus dia ke Australia ambil jurusan itu, kemudian dia magang, di akhir magang langsung ditanya sama child care centernya, kapan kamu bisa kerja full time? Sekarang dia udah kerja full time di sana. Dan mamahnya cerita ke saya bangga karena udah mandiri, sewa apartemen sendiri. Pokoknya saya udah nggak ngirim uang sama sekali nih Bu Ina nih. Seneng dia kerja sesuai bidang dan dia actually enjoy. Malah cepat dapat pekerjaannya. Oke, ayo siapa lagi yang nanya? Saya tuh kepengen karena profil orang Indonesia itu cenderung follower. Kalau tadi saya nggak terlalu menjelaskan kepribadian yang DISC. Sebagian besar orang Indonesia tipe yang S, beda dengan yang sensing ya. Saya nggak mau bikin kalian bingung, tapi tipe yang steadiness di DISC itu menyebabkan orang Indonesia itu jadi follower, bukan jadi leader. Karena kita cenderung menunggu orang lain start dulu. Kita jadi bulan-bulanannya orang Singapura. Karena kalau kalian diam, bagi orang Singapura, diam itu tanda tak mampu. Jadi mereka yang langsung in charge, mereka yang langsung maju duluan, mereka mimpin. Orang Indonesia cuman follow. Jemput bola begitu ya, berani jemput bola gitu ya. Yes. Banyak anak itu minat, kalau bicara minat pengen jadi bos Pak Bismo, pengen jadi pimpinan. Tapi begitu kerja kelompok, tidak ada yang langsung maju jadi mengambil peran pimpinan, nunggu. Lah gimana? Nah ini yang saya maksudkan antara minat, kepengen, dengan kepribadian bawaannya yang mana. Nah, tapi kalau kita sudah paham, oke, saya minat ke situ, bawaan saya ke sini, berarti kan ini harus berjuang nih. Keluar dari zona nyamannya. Ayo, harus lebih didorong untuk berani. Kalau saya soalnya keliling banyak sekolah ya, ada sekolah tertentu itu begitu ditanya, ada yang mau tanya, langsung 5 orang angkat tangan, raise hand semua. Kolom chat tuh langsung penuh semua. Nah, ini kan sangat menarik ya obrolan ini. Apakah itu semua juga tergantung dari generasi ya? Misalnya generasi Z berbeda dengan generasi yang action dulu, mungkin dari segi daya juang atau sebagainya. Apakah itu juga berpengaruh pada karir mereka, Bu? Yang tanda kutip ya, mungkin anak zaman sekarang suka yang instan-instan, atau suka yang tidak berproses, atau mungkin anak zaman sekarang tuh manja-manja atau bagaimana? Itu berpengaruh nggak, Bu, kira-kira? Ya, kalau di dunia karir itu memang sangat berpengaruh ya, memang beda karena teknologi itu membuat hidup sekarang mudah kan ya. Kalau kita lapar jam 9 malam tinggal pencet aja, nggak usah jalan jauh-jauh, makanannya yang jalan ke depan pintu. Jadinya memang tidak perlu berjuang. Sedangkan zaman saya SD, kalau butuh Milo aja itu nunggu ya, ada mobil Milo datang, terus kita tuh ngantri panjang, cuma dapat segini Milonya. Jadi butuh perjuangan. Jadi secara zaman menyebabkan anak sekarang memang tidak perlu berjuang dulu untuk mendapat sesuatu. Nah, jadi teknologi is not helping untuk anak-anak punya karakter yang tough. Nah, terus masalah orang tua juga. Kalau orang tuanya orang tua domba, mama domba yang sabar dan selalu nurutin juga, kamu minta apa? Mau naik bisnis kelas ya? Ini silakan beli bisnis kelas. Kamu minta ini, silakan. Nah, tambah. Mendapatkan sesuatu tuh mudah. Sampai ada dosen Ciputra waktu itu cerita ke saya.
Saya bilang ke mahasiswa saya, Bu Ina, kalian itu ya, zaman kalian nyari uang itu susah. Dijawab sama mahasiswanya, uang jangan dicari, Pak, diminta. Jadi mentalnya malah minta ke orang tua. Ya, jadi memang kalau bicara generasi itu berbeda. Tapi kalau bicara pasif, bukan karena generasinya, Pak. Ini karena kultur Indonesia. Kalau di DISC, anak-anak yang cenderung dominan itu seringkali malah dibully. Dianggap negatif kalau di Indonesia secara kultur. Tuh orang mau sok-sok tampil, sok-sok mau mimpin, sok-sok mau ini, kurang disukai malah dibully rame-rame. Nah, ini yang harus kita bongkar. Budaya ini, karena kalau enggak kita dibully Singapura tadi. Singapura tuh mimpin, semua berani bicara kalau suruh ngomong. Waktu meeting, makanya Singapura tuh nggak suka dipimpin oleh orang Indonesia karena dia sudah look down. Dia menganggap orang Indonesia tuh nggak mampu. Nah, makanya saya kepengen banget nih profil culture di Waing yang terkenal katanya nerd. Ya, ayo berubah dong. Enggak dong, harus berani. Ya, tapi di lapangan memang begitu kadang-kadang, Bu ya. Jadi ada anak satu kelas tuh yang mungkin berbeda. Itu malah dikatakan tanda kutip freak gitu ya. Itu fenomena yang terjadi sekarang. Nah, itu bahayanya kalau yang berbeda itu tidak kuat dengan mentalnya, dia akan ikut juga ke teman-teman yang lain. Jadi dia menjadi topeng gitu ya, Bu ya. Bisa jadi. Nah, itu menarik tuh Pak Bismo. Ya. Karena sesuatu yang inovatif itu adalah sesuatu yang tidak standar. Berarti kan sesuatu yang berbeda. Sedangkan berbeda di Indonesia itu sering dibully teman-teman. Nah, ini. Ya, sering itu, Bu. Kasihan saya. Padahal orangnya pinter, ya. Tapi sudah ditolak teman-temannya karena ya berbeda sendiri dengan teman kelasnya. Maka dikatakanlah freaks dan macam-macam. Ya, don't worry. Nanti episodenya belum selesai. Biasanya anak-anak yang dianggap berbeda ini suatu hari justru yang lain itu bisa aja kerja sama dia. Iya, bisa jadi. Ya, karena dia yang berbeda. Sesuatu yang inovatif adalah sesuatu yang tidak standar. Ya. Silakan, ada lagi mungkin dari ibu-ibu nih mau bertanya. Oh, nah, ini Pak ada yang tanyanya DM. Kalau dalam hal perbedaan generasi Y dengan generasi Z yang sekarang, generasi Z itu lebih pengennya privacy Pak Bismo. Jadi banyak lebih suka kalau DM. Jadi saya nggak akan sebut namanya ya, karena saya apresiasi pengennya privacy. Permisi Bu, saya ingin tanya apakah tes ini menjadi tolak ukur utama dalam menentukan pekerjaan atau jurusan di masa depan? Bagaimana jika profesi atau jurusan yang saya inginkan berbanding terbalik dengan profesi yang dianjurkan pada hasil tes? Ya, tadi di awal saya udah jelaskan ya, ini bukan tolak ukur, bukan ramalan nasib. Ya, karena kan tergantung kalian sendiri waktu ngerjainnya, waktu itu ya kondisinya. Tapi kalau yang saya inginkan berbanding terbalik, saya masih nggak yakin loh. Kadang-kadang itu wawasan kita kurang aja ya. Kalau kita ngelihat satu kata, kita udah jump to conclusions padahal kita nggak tahu kerjanya apa. Jangan buru-buru, kalau profesinya itu jangan buru-buru. 65% dari generasi kalian akan bekerja di profesi yang sekarang belum ada namanya. Saya ulangi, 65% dari generasi kalian akan bekerja di profesi yang sekarang belum ada namanya. Jadi pertanyaan mau jadi apa itu udah nggak relevan. Yang harus ditanyakan, kalau saya ngambil jurusan ini, saya akan punya keahlian apa? Nah, jadi dari keahlian itu saya bisa ngapain aja? Bisa luas, misalnya saya profesi yang saya inginkan itu jadi pembicara. Kok yang disarankan ilmu gizi berbanding terbalik dong? Enggak juga. Jadi ibarat ini gelas nih, ada airnya. Di dunia karir, kita perlu punya dua-duanya. Kalau saya pengen jadi pembicara, makanya saya ngambil jurusannya broadcasting atau komunikasi. Itu kita cuma ngambil gelasnya. Apa yang mau dibicarakan? Nggak punya konten, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi banyak, sekarang kan pengen jadi influencer, YouTuber ya, terus ikut-ikutan ngomong tentang vaksin. Nggak ngerti vaksin, banyak tuh yang salah tuh. Ya banyak influencer ikutan ngomong tentang jurusan, padahal nggak menguasai. Kalau dia cerita personal experience boleh, tapi begitu digeneralisasi, kadang saya yang sudah meneliti, salah banget, nggak begitu banget. Ya,
Jadi kontennya nggak punya. Jadi kuliah, misalnya tadi, kok disarankan ilmu gizi? Siapa bilang lulusan ilmu gizi nggak bisa jadi pembicara? Dia jadi pembicara, tapi dia menguasai gizi. Jadi dia bisa cerita punya konten. Orang kalau habis operasi jantung jangan makan sayur warna hijau ya, karena itu antikoagulan dari obat pengencer darah. Jadi nanti kental lagi, jadi percuma. Nah, dia punya konten untuk disuarakan. Dia bisa jadi pembicara parenting, bagaimana menyiapkan makanan untuk anak-anak kalau Bapak Ibu punya anak yang otis, karena harus gluten free. Tapi kita ngelihatnya dia kepengen makan kue tart karena cantik. Aduh, kita sebagai orang tua kesian banget gitu ya. Tapi bagaimana nih nyiapinnya? Tapi dia ahli gizi. Tidak harus kerjanya di rumah sakit. Kerjanya juga bisa di NGO. Ya, ilmu gizi. Padahal aku tuh pengen di PBB. Kenapa enggak? Di PBB itu ada konsultan untuk gizi. Dia bisa handle project-project juga. Indonesia banyak anak kurang gizi. Jadi dia handle berapa lama nih projectnya. Biaya perlu berapa? Perlu dokter imunisasi berapa lama? Dia yang manage semua projectnya. Nah, jadi kadang-kadang wawasan kita terbatas ya. Jadi dari bidang tidak melulu, aku mau jadi influencer, jadi jurusannya hanya broadcasting atau komunikasi. Apa yang mau dikomunikasikan? Begitu ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Tapi yes, ini alat tes ini bukan tolak ukur ya. Kemudian ada lagi Pak yang berikutnya. Selamat sore Bu Ina, saya ingin bertanya apakah ada mindset yang dapat kita tanamkan untuk mengembangkan potensi diri kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mindset, yes. Mindset, saya coba carikan dulu slide supaya lebih mudah dilihat ya. Apakah saya ada di sini sebentar. Bicara mindset untuk mengembangkan potensi, saya punya slide yang sebetulnya sangat bisa menggambarkan. Mindset. Oke. Nggak ada, kebetulan saya nggak siapin. Tapi intinya, mindset itu ada beberapa, mulai dari fixed mindset. Nah, kalau fixed mindset itu ciri-cirinya tidak ada pengembangan. Misalnya gini, kita punya masalah gitu ya, pengen mendownload game, tapi kuotanya nggak cukup. Nah, fixed mindset, ya udah, nggak usah ngedownload game itu, gitu aja kok susah. Jadi masalahnya dihindari. Nah, itu fixed mindset. Kalau growth mindset, ada ciri-cirinya, ada pengembangan diri, ada self improvement. Aku mau belajar cara ngecilin data game. Data gamenya ya aja yang aku kecilin ya, supaya dengan kuotaku yang terbatas, aku tetap bisa ngedownload itu game. Kalau fixed mindset itu juga cuman minta, merengek ke orang tua, minta dong beliin kuota. Atau demo di jalan ke pemerintah. Pemerintah nih harusnya nyiapin kuota nih, ngasih kuota gratis gitu. Itu fix. Kalau growth mindset, aku mau belajar, datanya aja aku kecilin. Nah, aku jadi ahli mengecilkan data. Yang berikutnya, jadi growth mindset ini dasar untuk mengembangkan potensi diri kita. Saya sudah berpikirnya mau belajar. Tapi tidak berhenti di situ. Ada berikutnya innovative mindset. Innovative mindset cirinya ada dampak sosial. Bukan cuman aku belajar bagaimana mengecilkan data. Kalau gitu aku bikin aplikasi deh supaya semua anak bisa ngecilin data game. Nah, ada dampak sosialnya. Jadi dua mindset itu ya. Jadi growth mindset and then innovative mindset, dampak sosial. Pengembangan diri dan dampaknya ke orang lain. Wah, makin tambah banyak sekarang Pak, DM semua Pak. Jadi, Silakan Bu. benar ya, kalau generasi ini memang nggak mau diketahuan semua orang. Ya, begitu saya bilang nggak sebut nama, semua tenang ya. Jadi oke. Kemudian yang berikutnya, Bu, orang tua saya juga berusaha mengarahkan ke jurusan IT. Karena prospek ke depan semua akan jadi teknologi. Tapi dari saya belum yakin. Tapi saya juga nggak menolak saran orang tua. Apakah itu hal yang wajar untuk supaya saya menggali lebih lanjut? Oke, yes. Memang every major company will become a technology company in the future. Tidak bisa dipungkirin ya. Tapi bukan diartikan semua anak harus ngambil jurusan IT ya. Ada yang profilnya, ada nih tipe kepribadian yang dari sononya tuh ya, disebut the performer.
Nah, dimanapun anak ini berada, dia membawa suasana yang meriah dan harmoni, menyenangkan. Teman-temannya tuh ya, aduh kalau nggak ada kamu nggak rame deh, nggak seru deh kalau kamu nggak ikut gitu. Nah, jadi anak ini biasa juga enjoy being in the spotlight. Saya udah ketemu beberapa, dan dia bilang dari kecil memang dia suka aja di depan kamera, dia suka tampil gitu, dia enjoy aja. Nah, tidak harus dia jadi artis atau penyanyi ya, tapi kalau dia di bidang-bidang PR sepertinya lebih pas karena dia yang menjebatani antara klien dengan perusahaan. Tapi kan bisa jadi PR-nya perusahaan teknologi. Nah, untuk PR-nya perusahaan teknologi, paling enggak dia juga harus menguasai lah ya produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaannya. Tapi dia nggak harus belajar ahli membuat program. Paling dia punya wawasan aja. Ya, jadi kembali, tapi kalau sangat mau menggali lebih lanjut, nah ini yang saya harapkan justru. Ya, jadi cara menggalinya bisa dengan membaca, bisa dengan mencoba. Mumpung masih kelas 10, coba les-les coding. Sekarang banyak yang gratisan. Ya, ada workshop-workshop singkat. Ada camp-camp singkat. Dicoba ya. Kalaupun ternyata, aduh ini kayaknya bukan aku deh. Nggak apa-apa, tapi tetap bisa masuk perusahaan teknologi, cuman perannya sebagai apa. Ya. Yang berikutnya, mau bertanya apakah berarti ada karakteristik tertentu untuk profesi tertentu berhubungan dengan tipe pribadi kita. Misalnya, dokter biasanya thinking atau sensing dan lain-lain. Yes. Jadi ada zona nyamannya, yes. Jadi kalau kita Bu, dikasih... saya mau tanya. Oh, halo? Ada yang raise hand ya, mau tanya langsung? Sebentar, setelah yang ini ya. Presiden dulu ya nak, nanti ya nak ya. Baru saya panggil, baru berbicara ya nak. Ya, setelah yang ini dulu ya, saya selesaikan baru yang tanya langsung, bagus. Apakah berhubungan? Mungkin bukan profesi ya, tapi zona nyaman. Yes, misalnya dokter tadi ya. Kalau di tes ini kan sebetulnya masih the big picture. Kalau yang di konsultasi individu dengan saya itu dibagi lagi. Ada belasan tipe kepribadian, lebih di breakdown lagi. Sensing dan intuition tuh masih ada subfaktornya lagi. Jadi yang dokter banget itu biasanya ada beberapa. Wah, ini kanan kirinya semua nih dokter banget nih. Jadi dokter itu biasanya precise. Karena dia nganalisanya juga harus presisi dong ya, akurat, kalau nggak akurat serem juga. Terus dokter itu biasanya abstrak, tapi dia menjalankannya sesuai prosedur. Orangnya bukan yang iseng, bukan yang ini bikin mie instan kalau dari kulit semangka kira-kira bagus nggak sih? Itu saintisnya, bukan dokternya. Kalau dokternya operasi sesar tuh horizontal, sudah dibuktikan. Ikutin aja loh resepnya, jangan aneh-aneh ya. Kalau mau nyobanya jangan ke pasien ya, nyobanya di lab dulu, gitu ya. Jadi ada zona nyamannya, bukan berarti yang lawannya tidak bisa. Kayak tadi ingat, nyaman nulis tangan kanan. Tapi kalau kita mau ngambil bidang lawannya, yang paling penting kita sudah tahu konsekuensinya apa. Saya harus keluar dari zona nyaman saya, dan saya siap. Nggak apa-apa, jangan mudah terintimidasi. Begitu ngelihat teman kita yang kidal, wah dia kok pinter banget, udah quit. Aku minta ganti jurusan Nah itu yang kita berusaha hindari. Sudah tahu, tapi aku mau berjuang, aku mau belajar, nggak apa-apa. Ya, tapi ada zona nyaman, betul. Oke, sebelum yang ke yang lain-lain ya, silakan tadi yang mau tanya langsung. Silakan nak, Resena. Oh, tidak jadi Bu. Oke. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Apakah kepribadian seseorang dapat berubah sesuai dengan lingkungan? Misalnya kita bekerja tidak sesuai dengan kepribadian kita, apakah kepribadian kita bisa ngikutin keadaan? Atau kita akan terus merasa tidak nyaman? Oke. Jadi kepribadian bawaan itu berlaku kurang lebih 50% berdasarkan penelitian. Yang 50% lagi memang ada faktor lingkungan. Nah, jadi apakah berubah? Zona nyaman sebetulnya tidak berubah. Tapi kita tuh manusia bisa menyesuaikan. Kita bisa beradaptasi. Keluar dari zona nyaman kita. Nah, tapi kalau situasi kemudian kembali lagi, cocok dengan zona nyaman kita ada kecenderungan balik lagi ke zona nyaman kita. Ya, jadi ada bapak-bapak tanya saya begini, Bu Ina, saya dulu itu juga introvert loh, tapi sekarang saya sudah bisa tuh
ngobrol dengan orang kantor, meeting saya tuh udah lancar sekali. Pak, kalau Bapak capek, cari pesta-pesta, networking ke sana kemari, atau Bapak masih butuh waktu sendiri? Oh, saya masih mau pulang, butuh waktu sendiri. Nah, introvert Bapak tidak berubah, tapi kemampuan berkomunikasi secara efektif sudah Bapak kembangkan. Beda ya. Jadi zona nyamannya tidak berubah, tapi dia mengembangkan effective communication skills. Ya, makanya sampai orang tidak tahu tipe kepribadian kita apa. Nah, itu orang udah sukses banget. Jadi well-rounded. Jadi dia tahu menempatkan diri di mana. Itu yang keren banget. Ya, kemudian, oh maaf tadi sudah dijelaskan. Ya, oke, nggak jadi nanya. Saya ingin nanya, apakah perasaan dapat mempengaruhi karakter seseorang? Personality seseorang? Perasaan dapat mempengaruhi karakter? Bukan perasaan ya, jadi personality itu memang dari sononya Tuhan tuh ngasih. Jadi kita lahir itu nggak kertas kosong sebetulnya. Bentar ya, coba saya carikan ini. Nah, ada video ini sebentar ya, saya kasih lihat dulu. In the summer, I like to lie in the sun and watch the birds. And I like to watch the frogs in the pond. Then I curl up in my hollow tree and dream about spring. The end. Tree. In the spring, I like to pick flowers. And when winter comes, I watch the snow falling from the sky. Then I curl up in my hollow tree and dream about spring. The end. Ya, kita bisa lihat, itu anak masih bayi banget ya. Tapi sebetulnya kalau kita observasi, itu tipe kepribadian bawaan. Kalau ibunya nggak tahu, ya dia cuman gini doang. Apa artinya? Karena saya punya 2 anak saya yang pertama mirip kayak yang ini. Saya bacain cerita, ya mungkin dia nggak sampai nangis lah kalau saya berhenti, tapi dia duduk anteng gitu, seneng banget diceritain. Terus dalam perkembangannya kalau nonton YouTube yang ditonton memang tipe-tipe semut, terus kimiawi-kimiawi dia udah tahu semua. Jadi saya kalau mau beli makanan kucing ya, itu saya nanya ke dia, ini ada yang pH-nya dikurangin. Emang pengaruhnya kemana ya? Terus dia ngejelasin scientificnya gimana gitu ya. Nah, tapi anak saya yang kedua lahir, saya bacakan buku-buku yang sama, itu buku hancur semua. Jadi udah disobek-sobekin, dia nggak sabar dengerin, udah dibolak-balik ke sana, dia pengen pegang, dia pengen rasain, dia pengen sobek. Jadi bayi lahir nggak kertas kosong. Jadi ada bawaannya sendiri-sendiri. Jadi ibarat buah-buahan tadi ya, Tuhan memberikan kita, harusnya kita ngelihat, saya ini bijinya buah apel, mangga, jeruk, atau semangka gitu ya. Tapi lingkungan, tanah dan pupuknya beda-beda. Dapat mataharinya beda-beda. Sehingga kadang, mungkin remaja kalian juga bingung, saya apel atau jeruk? Karena aslinya bijinya apel, tapi selama ini dikasih pupuknya jeruk. Nah kadang-kadang, pada saat ini tanaman kita cabut, kita pindah ke tempat yang mataharinya pas, pupuknya pas, tanahnya pas, baru dia berbuah. Jadi ada anak yang sekarang itu mungkin belum aslinya, nggak nyaman. Tapi begitu misalnya kuliahnya di luar negeri nih, beda banget. Terus dia menjadi, teman-teman SMA-nya melihat, lu berubah ya? Mungkin bukan berubah, jangan-jangan itu aslinya. Selama ini belum berbuah. Dikasih tempat yang berbeda, dia baru berkembang. Jadi lingkungan itu berpengaruh ya. Tapi bukan perasaan mempengaruhi bukan, tapi itu tipe kepribadian yang lebih menggunakan feeling, yes, itu bawaan. Ya, semoga menjawab. Oke, tambah banyak Pak. Saya mau bertanya, saya mendapatkan ISTP. Saat mendengarkan tadi, F lebih mengarah ke idealis dan suka galau, T lebih ke hitam putih. Kadang saya lebih mengarah ke idealis, namun terkadang saya juga saklek gitu, benar salah. N itu biasanya menonton film dokumenter.
S lebih ke hal-hal santai. Sebelumnya saya pernah tes mendapatkan INFJ. Jadi perbedaannya jauh. Mohon jangan disebar nama saya. Ya, saya ngerti. Jadi memang tadi saya katakan biasa yang tipe F itu, tipe idealis itu kalau dites seringkali berubah-ubah. Dan bisa beda jauh ya. Karena dia cenderung mencari jawaban yang ideal. Suka paling galau tuh tipe NF. Tipe yang idealis tuh. Paling bingung ya. Nah, jadi penting banget untuk diverifikasi. Ya, jadi kalau memang ada waktu, tidak harus dengan saya ya. Kalau bisa diverifikasi dengan psikolog atau konsultan, dengan dikasih kasus-kasus lebih, ngobrol lebih. Jadi dikaitkan antara kepribadian, minat, bakat, dan values-nya. Kalau udah sejalan, nggak ada masalah. Tapi kalau masih simpang siur yang benar-benar perlu ngobrol. Kepribadiannya ke sini, kok minatnya ke sono gitu ya. Nah, jadi itu semoga menjawab ya. Kalau memang ganti-ganti dan cukup ekstrim, kemungkinan besar nih ya, karena saya belum ngobrol, kemungkinan besar lebih benar yang NF ya. Oke, lanjut. Yang Bu, saya ingin bertanya, sebelumnya tes ini tidak bisa dijadikan tolak ukur. Bagaimana jika saya telah mendapatkan hasil kepribadian yang sama berulang kali? Apakah ini harus dijadikan panduan agar sesuai dengan potensi diri, bukan dengan ide yang mungkin idealis? Oke, kalau dites berulang-ulang, hasilnya sama. Sebetulnya malah mungkin meskipun belum diverifikasi ya, sebetulnya memang harusnya sudah matang ya anaknya ya. Kalau dites berulang-ulang sudah konsisten. Jadi harusnya malah udah matang tuh ya. Kayak buah mah udah matang nih. Karena berulang-ulang hasilnya itu ya. Jadi apakah harus jadi panduan? Enggak juga, hidup itu pilihan. Misalnya begini, saya ini kepribadiannya nggak cocok jadi akuntan misalnya ya. Tapi saya punya bisnis, saya tuh pengen tahu laporan keuangan. Boleh nggak saya belajar akuntansi untuk cara bacanya supaya saya ngerti? Boleh ya. Yang paling penting tuh alasan kita memilih bidang itu jelas. Alasan memilihnya. Bukan karena simpang siur. Jadi kita udah tahu banget. Ada satu murid saya ini menarik banget. Dia itu tipe kepribadian the performer. Cowok, ganteng, tinggi gitu ya. Jadi masuk ruangan saya, wah ini kameramen, kamera face banget nih. Ternyata kata ibunya memang iya, dia itu udah nge-MC, dia itu udah pokoknya sering depan kamera deh gitu. Nah, tapi dia tuh minatnya finance. Nah, itu bertolak belakang banget tuh sebetulnya. Dia tuh pengen kaya kayak Warren Buffett katanya. Nah, ibunya khawatir. Kamu tuh matematika di sekolah aja nilainya merah mulu, mau masuk ke finance, apa bisa? Tapi anaknya bilang, nanti aku berjuang, aku bisa. Nah, memang itu bertolak belakang. Tapi karena dia kepengen dan dia tahu itu harus lincah loh ya dengan angka. Ya aku tahu tapi aku nggak akan quit, aku akan berjuang. Nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu salah persepsi. Pokoknya aku mau kaya. Padahal mata kuliahnya ada ini gitu ya. Begitu masuk, lah kok ada mata kuliah ini? Nggak jadi ah. Nah itu. Ya, jadi kalau mengambil yang berbeda bukan nggak boleh. Tapi kita harus tahu daftar mata kuliahnya. Sudah ada di websitenya. Seringkali kita males baca. Setelah masuk baru, lah kok ada mata kuliah ini? Ya, oke. Lanjut. Wah, tambah panjang nih Pak. Bu, karena waktunya Ya. sudah habis, tapi saya serahkan kepada Bu Inalim untuk memberikan waktu tambahan boleh. Tapi untuk waktunya karena sudah habis Bu, tapi saya Ya. ke Bu Inalim. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, sebetulnya biasanya saya menyediakan waktu tiap Kamis minggu terakhir dalam bulan di IG Live selama 1 jam khusus untuk menjawab pertanyaan. Tapi kebetulan Oktober itu terakhir, November, Desember kita biasa libur untuk IG Live-nya. Nanti Januari kita sambung lagi. Jadi follow aja Instagramnya @jurusanku. Nanti Januari kalau kita sudah start lagi IG Live, itu saya menyediakan waktu khusus hanya jawab-jawabin pertanyaan ya. Jadi Kamis minggu terakhir dalam bulan biasanya malam jam 8 jadi udah nyantai ya. Yang belum terjawab
Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu di IG Live ya. Toh masih kelas 10, berarti masih bisa ya, ada waktu ya. Masih panjang. Baik, Bu Inalim, anak-anak di situ sudah di-chat oleh Pak Patrick. Nah, di situ ada nomor HP yang bisa dihubungi. Sekali lagi terima kasih Bu Inalim. Mungkin ada quotes terakhir untuk anak-anak untuk memberikan motivasi bahwa mumpung masih kelas 10. Silakan Bu Ina. Ya, kita masing-masing kan dikasih talenta oleh Tuhan ya. Jadi kita sekarang waktunya untuk mencari. Sebetulnya saya ini dikasih biji buah apa ya sama Tuhan ya. Dan kita lagi waktunya untuk explore. Kalau bisa jangan merasa yakin dulu, ini waktunya bingung ya. Sehingga kita bisa mengembalikan, kalau dikasih talenta 10 sama Tuhan, kita bisa kembalikan 10. Nggak usah dibandingin sama teman lain. Kalau kita cuma dikasih talenta 3, tapi kita kembangkan maksimal, siapa tahu Tuhan akan kasih lebih kan, 5, 7, 10. Daripada dikasih 10, kita cuma kembangkan 3, mungkin Tuhan nggak ngasih lebih lagi kan. So, jangan bandingin sama teman, tapi be the best that you can be. Ya, terima kasih. Semoga sukses semua. Selamat explore ya adik-adik. Baik, terima kasih Bu Inalim. Semoga apa yang diberikan Bu Inalim sore ini dapat membuka wawasan adik-adik kelas 10 supaya benar-benar mantap menyiapkan masa depan adik-adik. Terima kasih sekali lagi atas nama sekolah. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Inalim dan Pak Patrick selaku marketing dari CEO ya Pak ya. Jurusan itu ya. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan Pak. Untuk itu sebagai penutup saya minta tolong kepada Bu Aning untuk menutup acara webinar pada sore hari ini. Bu Aning masihkah ada? Ya Pak. Di mana? Hai. Halo. Silakan Bu. Suara saya dengar ya? Dengar Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore Ibu Inalim, Pak Patrick, dan anak-anak sekalian. Mari kita akhiri dengan berat hati karena seharusnya ingin berlama-lama. Kita akhiri dengan doa. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa yang Maha Kasih. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa atas penyelenggaraan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini kami masih Engkau berikan anugerah kesehatan dan kehidupan. Kami juga mengucap syukur yang tak terhingga Bapa karena atas perkenan-Mu Engkau menghantarkan kepada kami Ibu Inalim dan Bapak Patrick pada hari ini untuk bisa memberikan penjelasan kepada kami semuanya tentang hasil tes psikologi. Allah Bapa di surga, Engkau telah memberikan kepada kami talenta, memberikan kepada kami bekal untuk kami bisa menjadi lebih baik, Bapak. Dan melalui hasil tes ini, kami berharap bisa memberikan gambaran tentang diri kami, dan akhirnya kami bisa menggunakan hasil tes ini dengan bijaksana, dan tentunya kami berharap agar hasil tes ini bisa memberikan arahan kepada adik-adik untuk bisa mengembangkan diri dengan lebih baik lagi. Kami mohon kepadamu ya Bapa, khususnya untuk Ibu Inalim dan tim, kiranya Bapa memberikan rezeki, memberikan berkat, memberikan kesehatan, memberikan anugerah yang luar biasa kepada beliau, khususnya karena beliau sudah memberikan waktu yang begitu rupa kepada kami, memberikan kebahagiaan kepada kami, dengan membagikan ilmunya kepada kami semuanya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan tim. Akhirnya ya Bapak, kami serahkan hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu, kiranya hari ini bisa menjadi hari yang bahagia karena kami bisa mendapatkan pencerahan daripada-Mu melalui Ibu Inalim.
doa yang kurang sempurna ini ya Bapa, kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami puji dan muliakan dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ane. Selamat sore Bu Ina, Pak Patrick dan semuanya. Kita berjumpa lagi lain waktu. Terima kasih Pak Bismo, Bu Aning, Bu Rita, Ya. Pak Tri. Terima kasih Bu Inalim, Pak Petri. Terima kasih. Terima kasih. Bu Ina. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. Terima kasih Pak. Bu Ina, saya mau tanya dulu. Mumpung Ya, Pak. bertemu. Ini ada titipan dari Bu Linda. Waktu itu kan Bapak Ibu Guru pernah mengikuti tes psikologi tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, Ya. Bu Linda, kalau boleh Bu Linda meminta datanya Bu kalau masih ada. Oh, ada. Nanti ada. Patrick bisa kirim ya. Itu kemarin saya telepon Pak Patrick atau Pak Agus ya, saya lupa. Oh, siapa? Bentar ya. Oh ya, nah apa-apa Pak. Saya hanya mumpung ingat di titip Bu Linda, mintakan ke Bu Inalim. Karena untuk data apa gitu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Begitu ya Bu. Selamat sore. Siap. Sore. Terima Terima kasih kasih semuanya. Pak Petri, Bu Ina. Sehat Terima selalu. kasih. Sehat selalu Bu, Pak. Izin live ya. Yuk. Mari, Silakan, mari. Pak Bu. Dadah. Ini anak-anak banyak yang nggak ikut Bu. Kebanyakan tuh kelasnya suster. Saya nggak tahu suster sudah mengirim atau belum. Setelah saya cek memang kelasnya suster. Jadi ada anak yang tanya saya, Pak, kalau saya belum dapat ini apa hasil Linknya. ini, sopo guru BK kamu? Suster. Oh ya sudah. Ya, soalnya suster anak acara itu ya. Ya paling tidak kan minta Gini ya. bantuan seperti Bu Rita kemarin langsung gendong teman-teman, kita kan nggak tahu. Gitu. Ya Bu Rita ya, oke ya. Ya, oke, terima kasih atas bantuan dari teman-teman. Ini tak anu nih Pak. Tak Apa, Bu? ewangi. Iki mang aku buka, jadi tapi itu akhirnya aku mandek. Apa itu? Berhenti karena mauku tadi itu ngirim ke anak-anak bahasa. Cuman aku ingin juga mendengar ini toh apa penjelasan dari Bu Ina, jadi akhirnya tak hentikan dulu gitu. Ya wes lah, sebenarnya suster itu. Atau nek gak anu Pak Bis, kan ini jenengan rekam toh. Dimatiin aja rekamannya sekarang. Jenengan rekam. Nah, rekaman itu nanti kan bisa diberikan ke link rekamannya bisa diberikan ke kelasnya suster. Oh gitu ya. Stop.